Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita sudah beranjak pada semester genap. Untuk materi kali ini kita mengawalinya dengan materi yang berjudul konsep kewargaan digital. Pada materi ini kita akan membahas tentang teknologi digital, di mana tentunya teman-teman sudah tidak asing dalam penggunaan teknologi digital, karena saya yakin teman-teman di sini sudah menggunakan smartphone atau media sosial. Konsep kewargaan digital adalah salah satu konsep yang digunakan untuk memberikan kita pengetahuan mengenai tata cara penggunaan teknologi secara baik dan benar. Namun dalam penerapannya itu ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, di mana harus adanya warga digital, dan yang kedua adanya kewargaan digital. Warga digital itu siapa? Warga digital adalah pengguna aktif, orang yang menggunakan teknologi, atau secara garis besar adalah orang yang sadar tentang hal yang baik dan tidak baik dalam penggunaan digital, menunjukkan kecerdasan berperilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Sedangkan untuk kewargaan digital itu adalah sebuah norma yang digunakan secara tepat dan bertanggung jawab mengenai tata cara penggunaan teknologi, atau garis besarnya juga adalah norma yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi di dunia maya dengan baik dan benar. Setelah kita mengetahui ada dua faktor tersebut, ternyata untuk warga digital sendiri itu berdasarkan tindakannya dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pemberi dampak positif, dan yang kedua adalah pemberi dampak negatif. Untuk pemberi dampak positif itu apa? Dia adalah seseorang yang selalu memberikan dampak positif bagi orang lain, dan saat perilakunya itu selalu berperilaku secara tepat dan bertanggung jawab pada saat menggunakan teknologi. Sedangkan pemberi efek negatif itu apa? Ya, orang yang selalu berperilaku negatif dan selalu bebas, selalu tidak memperhatikan norma yang ada, berperilaku buruk, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap penggunaan teknologi. Dan kecenderungan utamanya adalah ketika dia menggunakan teknologi adalah untuk mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah komponen kewargaan digital. Untuk komponen kewargaan digital ini ada 9 komponen, yang mana dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan dokumen Kemendikbud. Untuk kategori yang pertama yaitu lingkungan luar sekolah, untuk kategori yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Untuk lingkungan luar sekolah ini untuk komponen yang pertama ada kesehatan digital, yang kedua ada transaksi digital, dan yang terakhir adalah hukum digital. Untuk kategori lingkungan sekolah, untuk komponen yang pertama ada keamanan digital, dan yang kedua ada etika digital, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban digital. Sedangkan untuk kategori yang terakhir atau yang ketiga adalah lingkungan belajar, di mana komponen yang pertama adalah literasi digital, dan yang kedua adalah komunikasi digital, dan yang terakhir adalah akses digital. Untuk lingkungan luar sekolah, yang pertama hukum digital adalah kewajiban untuk mengikuti petunjuk, kebijakan, dan aturan hukum. Hal itu sudah diatur dalam hukum digital, antara lain hak cipta, merek dagang, fitnah, privasi, dan yurisdiksi. Sedangkan untuk transaksi digital itu adalah pemahaman kegiatan jual beli di dalam dunia digital. Contohnya ketika kita melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan seperti melakukan transaksi jual beli di media sosial seperti Facebook, Twitter, IG, dan lain sebagainya. Hal itu sudah diatur berdasarkan transaksi digital. Sedangkan untuk komponen yang ketiga atau yang terakhir pada kategori lingkungan luar sekolah adalah kesehatan digital, di mana pengguna media digital yang kurang baik dan tepat menyebabkan masalah kesehatan. Hal itu dibuktikan berdasarkan riset, semakin seseorang
sering menggunakan teknologi, maka semakin tinggi tingkat stres seseorang juga. Selain menyebabkan tingkat stres yang tinggi, untuk penggunaan teknologi yang terlalu sering juga menyebabkan kerusakan pada mata. Selanjutnya untuk kategori yang kedua adalah lingkungan sekolah, di mana untuk komponen yang pertama adalah hak dan kewajiban digital. Hak dan kewajiban digital di sini adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban warga digital. Contohnya tidak melakukan pembajakan konten, menyebarkan informasi palsu, dan tidak memancing emosi antar pengguna teknologi. Selanjutnya ada komponen etika digital, yaitu kemampuan untuk menampilkan perilaku yang tepat untuk setiap alat digital. Jadi ketika kita menggunakan media digital apapun, kita selalu berlaku sesuai dengan norma yang sudah diatur pada kewargaan digital. Selanjutnya ada komponen keamanan digital, yaitu langkah-langkah yang harus diambil seseorang untuk mengamankan data maupun informasi yang dimiliki. Salah satunya yaitu menggunakan kata sandi atau tidak menyebarkan informasi pribadi melalui media sosial dan lain sebagainya. Jangan terlalu sering mengupload foto pribadi di media sosial juga. Selanjutnya untuk kategori yang ketiga yaitu lingkungan belajar. Untuk komponen yang pertama yaitu akses digital, adalah pemahaman tentang memiliki hak yang sama dalam kegiatan berteknologi. Jadi di sini kita memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lainnya mengenai hak dalam mengakses teknologi. Namun terkadang kita dibatasi oleh infrastruktur yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya harus ada kebijakan dari pemangku kebijakan terkait untuk memberikan infrastruktur yang sama antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah komunikasi digital. Komunikasi digital adalah komunikasi satu atau dua arah antar individu dan komunitas. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan SMS, email, media sosial lainnya seperti mungkin Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang terakhir literasi digital, yaitu pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital. Jadi ketika kita menggunakan perangkat digital tentunya harus ada pembelajaran atau pemahaman bagaimana tata cara penggunaan media digital atau perangkat digital yang baik dan benar. Selanjutnya ketika kita ingin menggunakan media teknologi, hal-hal yang perlu kita pahami untuk mengamankan diri kita itu dirangkum dengan akronim THINK. Di sini adalah untuk T-nya adalah is true, yaitu benarkah postingan Anda. Jadi kita harus memahami apa yang kita posting apakah sudah benar. Terus kemudian untuk H-nya yaitu is it hurtful, yaitu menyakitkankah. Jadi ketika kita membuat status, kita menyakiti hati orang lain atau tidak. Untuknya I-nya adalah it is illegal. Jadi ilegalkah perbuatan Anda? Jadi apa yang kita lakukan apakah bertentangan dengan hukum atau tidak? Jika tidak, ya kita lanjutkan saja. Jika bertentangan, tentunya kita harus berhenti di situ. Jadi kita tidak boleh melanggar hukum. Sedangkan untuk N-nya yaitu is it necessary, pentingkah. Jadi ketika kita ingin membuat status atau berselancar di dunia teknologi, pentingkah hal itu? Jika tidak penting ya tentunya jangan dilanjutkan. Selanjutnya untuk K-nya yaitu is kind, santunkah. Jadi ketika ingin memposting sesuatu atau status, kita harus memikirkan apa yang kita buat apakah sudah santun atau tidak, menyinggung perasaan orang lain atau tidak, baikkah kata-kata yang kita
buat di dalam status kita tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis gangguan dan virus komputer dan cara pencegahannya. Jenis-jenis gangguan. Untuk yang pertama ada backdoor, yaitu program yang ditanam oleh penyusup ke dalam komputer yang bertujuan untuk mendapatkan akses secara ilegal. Bisa digunakan untuk meremot dan mengontrol kerja komputer korban. Jadi di sini backdoor adalah sebuah virus yang ditanamkan, kemudian bisa untuk mengambil atau mengkontrol komputer kita. Sedangkan selanjutnya adalah Trojan Horse, yaitu program yang digunakan oleh penyusup untuk memasukkan program backdoor ke dalam komputer korban. Jadi untuk virusnya itu bernama Trojan. Untuk kegiatannya dalam melakukan hackingnya itu adalah backdoor. Dan ada kegiatan DDoS. DDoS ini adalah kegiatan mengirim paket data kepada target secara terus-menerus dalam jumlah besar dengan tujuan untuk membuat komputer korban atau target mengalami crash atau down. Biasanya hal ini bisa digunakan dalam kegiatan perang IT atau biasanya digunakan oleh para hacker untuk menyerang website target untuk mendownkan agar tidak bisa diakses dan kemudian agar lebih mudah ditanamkan virus ataupun program script lainnya yang bisa digunakan untuk melakukan device. Selanjutnya ada yang namanya program agen penyerangan. Program ini dipasang oleh penyusup ke dalam komputer target yang digunakan sebagai perantara untuk melakukan penyerangan kepada target utama. Jadi ibaratnya ini adalah program, bukan program utama, namun program ini nantinya bisa digunakan untuk menyerang target utamanya. Ibaratnya ini adalah perantaranya. Selanjutnya adalah virus. Virus adalah sebuah aplikasi yang dibuat secara khusus yang bertujuan untuk merusak atau menginvasi perangkat digital untuk mendapatkan keuntungan pribadi si pembuat virus. Jenis-jenis virus. Berikut adalah jenis-jenis virus yang beredar di sekitar kita. Yang pertama yaitu worm. Virus ini bisa cepat mengenakan diri dan merusak data-data penting. Biasanya virus ini akan menyerang hard disk maupun flash disk kita, sehingga menyebabkan kerusakan pada flash disk atau hard disk kita. Makrovirus yaitu program virus yang dibuat dari bahasa Visual Basic yang bertujuan untuk merusak dan menginfeksi data-data penting. Selanjutnya ada directory virus, yaitu menginfeksi seluruh file yang berekstensi Excel dan menyebabkan file yang terinfeksi mengalami error atau tidak bisa bekerja sesuai dengan semestinya. Selanjutnya ada memory resident virus, yaitu jenis virus yang menyerang RAM yang mengakibatkan overstuck sehingga membuat komputer menjadi hang atau mati. Dan ada direct action virus, yaitu jenis virus yang otomatis bekerja ketika komputer booting. Biasanya menginfeksi file autopad.exe file auto-excel.bat. Biasanya virus ini lebih sering menyerang pada file yang berada di DVD seperti driver dan lain sebagainya. Dan ada yang namanya overwrite virus, yaitu jenis virus yang bekerja dengan cara menghapus file asli dan menyamar menjadi file yang telah dihapus tanpa mengubah ikon dan ukuran file. Ini bisa disebut juga virus yang menyamarkan diri. Dan ada yang namanya boot sector virus, yaitu virus ini akan mereplace hard disk sehingga menyebabkan Windows tidak dapat booting. Biasanya virus ini lebih menyerang OS, jadi dia akan mereplace OS bawaan yang asli, direplace kemudian sehingga ketika kita melakukan mematikan komputer kita atau melakukan booting ulang,
Nah, ini bisa menyebabkan komputer kita tidak bisa masuk ke Windows asli. Kemudian ada polymorphic virus, yaitu virus ini memiliki kemampuan menggandakan diri, menyembunyikan diri, serta mengenkripsi susunan bit kode program asli virus. Dan ada companion virus, yaitu menduplikasi file dengan nama yang sama dengan menggunakan extension file.com. Jika file dijalankan, maka akan merusak file yang ada di dalam komputer. Kemudian ada multipartite virus. Virus ini dapat merusak boot sector dan semua file program dalam komputer. Ini biasanya sering menginfeksi hard disk sehingga hard disk akan mengalami boot sector. Dan ada yang namanya web scraping virus. Penyebaran virus ini melalui aplikasi web dengan menyisipkan program pada link URL. Virus ini cenderung menginfeksi web browser. Nah, ini biasanya virus ini berupa iklan. Biasanya kan teman-teman pernah melakukan penjelajahan di web. Nah, tiba-tiba muncul iklan, yang iklan tersebut tidak bisa di-close lah. Ini biasanya menggunakan virus berupa virus web scraping virus. Kemudian ada lagi FAT virus, yaitu virus yang menyerang semua file yang dipartisi FAT, di mana file asli masih tersimpan namun pengalamatannya file tersebut tidak dapat diakses. Nah, ini biasanya menyerang flash disk, karena biasanya untuk flash disk sendiri itu ekstensinya adalah FAT32. Dan selanjutnya ada malicious code, yaitu virus yang memiliki potensi berbahaya untuk keberlangsungan komputer seperti worm dan trojan. Dan ada email spoofing, mengirimkan pesan melalui surel secara acak kepada pemilik surel tertentu. Tujuan dari hal ini berupa spam, iklan, ataupun cracker. Nah, biasanya ini biasanya lebih sering kepada email penipuan. Nah, biasanya ditandai dengan adanya email yang masuk ke dalam spam. Kemudian ada yang namanya ransomware. Nah, ini virus yang baru-baru ini terjadi, yaitu virus yang merupai backdoor ataupun trojan yang bisa menginfeksi dan mengambil alih komputer serta mengunci dan mengenkripsi data serta perangkat lain. Jadi jika teman-teman mengalami atau terinfeksi ransomware ini, biasanya semua file yang ada di komputer teman-teman akan terkunci, dan ketika ingin membukanya akan dimintai tebusan. Dan selanjutnya ada scammer. Teknik ini memanfaatkan link sebuah situs untuk menambahkan program backdoor ke dalam komputer korban. Ini biasanya cenderung digunakan untuk mengambil data-data penting yang ada di komputer kita, ataupun biasanya juga yang ada di email dan lain sebagainya. Nah, cara mengatasinya, ini ada tips: lindungi perangkat atau akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan dengan cara berikut. Pertama, perbarui perangkat lunak. Jadi teman-teman di sini, jika ada pembaruan perangkat lunak, alangkah baiknya lakukan pembaruan. Otomatis jika kita lakukan pembaruan, sistem kita akan lebih baru dan keamanannya lebih terjamin. Dan cara kedua, pasang antivirus dan perangkat lunak anti-spyware. Untuk mengatasinya agar tidak terkena virus, tentunya kita harus memasang antivirus. Untuk anti-spyware ini agar kita tidak dimata-matai oleh orang yang menggunakan virus. Kemudian jangan pernah mematikan firewall. Firewall ini maksudnya antivirusnya tadi ketika kita sudah memasang antivirus. Dan yang keempat, jika membagikan wireless gunakan password lah. Ini alangkah baiknya ketika kita meng-share tethering, ini lebih baik menggunakan password. Karena yang pertama, jika tidak menggunakan password, orang lain lebih mudah mengakses tethering kita atau wifi kita. Sehingga tentunya kalau kita menggunakan handphone, tetheringnya kuota kita akan habis. Terus yang kedua, paling berbahaya, orang lain bisa mengakses perangkat kita dan meremote dari jarak jauh. Nah, biasanya jika wifi-nya itu publik, lebih mudah digunakan untuk melakukan hacking.
Nah, yang kelima itu gunakan flash drive dengan hati-hati. Jadi ketika kita memiliki flash drive atau flash disk maksudnya, itu kita harus menggunakan dengan hati-hati, tidak asal mencolok di komputer orang lain. Karena biasanya komputer orang lain itu belum tentu tidak terinfeksi virus. Dan yang keenam adalah pertimbangkanlah sebelum membuka lampiran atau alamat situs tertentu yang dikirimkan melalui email atau pesan singkat jejaring sosial meskipun mengetahui pengirimnya. Yang ketujuh adalah kuncilah ponsel dengan password atau PIN untuk mencegah orang lain membuat panggilan SMS atau mengakses informasi pribadi kita. Nah, ini ada tips juga ketika kita menggunakan media sosial seperti Facebook. Ketika kita menggunakan Facebook, alangkah baiknya kita tidak mudah mencantumkan nomor telepon kita. Karena kenapa? Jika kita mencantumkan nomor telepon kita, mungkin itu baik dengan tujuan untuk mengamankan akun Facebook kita, tapi alangkah baiknya ketika kita menambahkan nomor telepon itu di privat, jangan disebarluaskan. Dan ada tanggal lahir lah. Ini angka baiknya untuk tanggal lahir di Facebook itu kalau bisa di privat, orang lain tidak bisa melihat. Karena kenapa? Jika orang lain mengetahui nomor telepon, tanggal lahir, bisa digunakan untuk data penipuan. Dan ada yang namanya yang ketiga, yaitu berteman cukup dengan orang yang kita kenal. Jadi kalau kita berteman dengan orang di media sosial seperti Facebook, alangkah baiknya cukup berteman dengan orang yang Anda kenal. Jika Anda tidak kenal, ya kalau bisa sih berhati-hati, jangan asal menerima pertemanan begitu saja, karena biasanya bisa menyebabkan tindakan yang tidak kita inginkan atau memancing kejahatan. Dan yang keempat, jangan memposting lokasi. Ketika kita menggunakan media sosial seperti Facebook, kita kan bisa mengirimkan lokasi terkini. Nah, itu hindari seperti itu, karena bisa jadi bisa menyebabkan tindakan kejahatan akan menyerang diri kita, seperti mungkin copet atau lain sebagainya. Dan yang kelima, jangan terlalu sering memposting foto ketika berlibur, karena jika kita terlalu sering, bisa jadi orang yang ingin bertindak jahat kepada diri kita akan mengetahui orang-orang terdekat kita itu siapa saja. Dan jangan terlalu sering posting foto keluarga lah, ini paling penting juga. Cukuplah kita mungkin memposting foto keluarga 1, 2 atau beberapa, jangan terlalu sering atau terlalu banyak, karena jika terlalu banyak ini akan menyebabkan timbulnya tindakan kejahatan. Ataupun juga bisa kita memproteksi diri, mungkin jika tidak berteman, orang lain tidak bisa melihat foto atau lokasi terkini kita. Nah, kita bisa mengaturnya di privasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas lisensi hak cipta atau simbol Creative Commons. Lisensi ini memberikan keseimbangan dalam pengaturan hukum hak cipta. Lisensi ini memberikan setiap orang, dari pencipta individu sampai dengan perusahaan dan lembaga besar, cara standar memberikan izin hak cipta atas ciptaan kreatif mereka. Nah, untuk lisensi Creative Commons ini ada 4. Di sini ada by, BY atau attribution, ada NC atau non komersial, ada ND atau no derivative, atau SA itu share alike. Nah, di sini untuk attribution, nah ketika kita menggunakan lisensi ini, kita itu diizinkan untuk mempublish, berbagi konten, menyalin, namun kita harus menyertakan nama si pembuat konten tersebut. Nah, selanjutnya untuk non komersial, nah di sini ketika kita membagikan secara gratis, atau kita mendapatkan konten ini secara gratis, kita tidak boleh menjualnya kembali. Nah, karena konten ini pada dasarnya adalah gratis, kita tidak boleh memungut biaya sepeser pun dari konten ini. Dan ada no derivative, yaitu jika disertakan simbol ini pada sebuah konten,
pengguna tidak diperbolehkan untuk mengedit atau mengubah konten. Jadi ketika kita menggunakan konten ini, kita harus menggunakan ya apa adanya, tidak boleh dirubah dari segi warna atau bentuknya. Biasanya untuk no derivative ini terdapat pada konten berupa gambar atau ikon yang ada di internet. Dan ada yang namanya share alike, yaitu memberikan kesempatan pengguna lain untuk membuat turunan yang sama persis dengan aslinya, namun harus dengan lisensi yang sama. Nah, jadi ketika kita mengambil konten orang tersebut, ya kita bisa membuat yang sama persis tapi dengan versi kita, namun kita harus mencantumkan lisensi yang sama seperti dengan konten yang kita ambil. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Apabila masih kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan melalui WA atau bertanya melalui akun Google Classroom masing-masing pada kelas daring yang sudah ada. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.